Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dalam pembangunan maupun pemeliharaan PJU tentu ada skala prioritas. Setiap buku punya halaman muka. Itu tidak berarti bahwa kalau sudah jam 5 sudah bebas dia pakai baju politik partai, malah tidak boleh, sama saja. Jadi netralis berlaku baik jam kerja maupun di luar. Selamat pagi dari Jalan Limbo, Wolio, Kelurahan Tanganapade. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau bangun 250 titik penerangan jalan umum di tahun 2023. Inspektorat Kota Bau-Bau mengingatkan seluruh ASN bahwa netralitas pada pemilu 2024 berlaku bukan hanya pada jam kerja. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini Jumat 15 Desember 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau bangun 250 titik penerangan jalan umum di tahun 2023. Diprioritaskan pada kawasan publik yang menjadi halaman muka kota. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dalam pembangunan maupun pemeliharaan PJU tentu ada skala prioritas. Setiap buku punya halaman muka. Begitu juga kota ada halaman muka kota. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau setiap tahunnya terus menambah titik penerangan jalan umum atau PJU sebagai komitmen pemerintah dalam memenuhi hak warga untuk merasakan keamanan dan kenyamanan ketika beraktivitas di malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Arlis menyebutkan di tahun 2023 ini pihaknya menambah pemasangan 250 lebih titik PJU baru, baik yang dianggarkan melalui APBD Induk maupun APBD Perubahan tahun 2023. Pemasangan titik PJU baru itu tersebar di seluruh kecamatan, namun diprioritaskan pada titik strategis yang menjadi halaman muka kota, termasuk di rumah-rumah ibadah. Dalam pembangunan maupun pemeliharaan PJU tentu ada skala prioritas. Setiap buku punya halaman muka. Begitu juga kota ada halaman muka kota. Di mana itu? Di jalan-jalan protokol. Kawasan bandara, pelabuhan itu adalah halaman muka. Di mana orang dari luar pertama memasuki kota, itulah yang saya sebut sebagai halaman muka. Jadi kita pastikan bahwa di halaman muka kota itu menjadi prioritas baik pembangunan maupun pemeliharaannya. Tentu dengan keterbatasan dana maka kita akan menyesuaikan. Lebih lanjut Arlis menambahkan tahun ini PJU juga dipasang di sejumlah area publik yang menjadi tempat aktivitas masyarakat di malam hari seperti di lapangan Stadion Beto Ambari, lapangan Merdeka, dan lapangan Lembah Hijau yang selama ini gelap gulita yang berpotensi mengundang kerawanan. Di hampir semua sudut kota, terutama di ruang-ruang publik, saya usahakan terang. Ya, kita lihat walaupun belum maksimal di lapangan Merdeka, kita sudah kasih terang. Ya, kita sudah sedikit sentuh dengan lampu hias dengan segala keterbatasan. Itu di 2023 ini. Kemudian di stadion, di dalam stadion itu sudah bisa kita lihat bahwa di sana ada orang. Ya, kemudian di Lembah Hijau, kita sudah akan tahu bahwa di sudut sana di dalam lapangan itu ada orang. Tadinya kan gelap gitu. Begitu juga ada lapangan di Bone-Bone, di Tarafu sana, di jembatan Tarafu itu kita sudah terangi. Kehadiran PJU lanjut Arlis juga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sebab di titik-titik tersebut dapat memantik aktivitas UMKM bagi masyarakat sekitar. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Inspektorat Kota Bau-Bau mengingatkan seluruh ASN bahwa netralitas pada pemilu 2024 berlaku bukan hanya pada jam kerja, tetapi juga di luar jam kerja. Mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Itu tidak berarti bahwa kalau sudah jam 5 sudah bebas dia pakai baju politik partai, malah tidak boleh, sama saja. Jadi netralis berlaku baik jam kerja maupun di luar jam kerja.
Inspektorat Kota Bau-Bau melakukan langkah preventif atau upaya pencegahan mengenai netralitas aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau pada pemilu 2024 mendatang. Pelaksana tugas PLT Kepala Inspektorat Kota Bau-Bau, Laude Aswad mengatakan, selaku instansi yang membantu kepala daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya terus mengingatkan seluruh ASN harus netral dalam setiap proses tahapan pemilu. Jadi tentu peran inspektur ini sekali lagi dia lebih kepada pencegahan, preventifnya. Kita mengingat kepada seluruh ASN Kota Bau-Bau bahwa semua ASN harus netral dalam setiap proses tahapan pemilu. Kita pencegahan. Karena kalau sudah terjadi pelanggaran netralitas, kan ada Bawaslu yang akan menangani itu, menyelesaikan. Aturannya jelas, undang-undang jelas. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau ini juga meminta peran serta masyarakat apabila mendapati ASN melakukan politik praktis supaya melaporkannya ke Bawaslu setempat yang tentu dibarengi dengan bukti-bukti yang valid. Tentu kita himbau, utamanya juga melalui media, bahwa terhadap ASN agar menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu netralitas, berpose, berfoto, like, share, dan komen juga sudah diatur. Mana yang boleh kita share, mana yang tidak boleh. Karena itu, Aswad kembali menegaskan ASN harus netral pada setiap proses tahapan pemilu yang berlaku, baik jam kerja maupun di luar jam kerja. Kalau berkaitan dengan netralitasnya termasuk luar jam kerja. Kan jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu tidak berarti bahwa kalau sudah jam 5 sudah bebas dia pakai baju politik, partai, malah tidak boleh, sama saja. Jadi netralitas berlaku baik jam kerja maupun di luar jam kerja. Aswad juga menambahkan seluruh ASN Kota Bau-Bau belum lama ini sudah menandatangani ikrar netralitas atau semacam kontrak perjanjian sehingga apabila melakukan pelanggaran maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkot Bau-Bau lakukan uji publik 2 penyusunan KLHS RPJMD dan RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2024. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku kembali melaporkan. Harus benar-benar memperhatikan kapasitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Untuk merumuskan skenario dan rekomendasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau melakukan analisis proyeksi dan uji publik kedua penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2025-2030 dan KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan seminar akhir penyusunan master plan, model akselerasi kawasan terintegrasi perdagangan, jasa dan pendidikan Kota Bau-Bau atau yang dikenal dengan Makida pada Kamis di Bau-Bau. Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan pentingnya dokumen KLHS ini sebagai pendekatan strategi jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan untuk meminimalisir segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ada 4 hal yang menjadi penekanan dan harus diperhatikan dalam penyusunan. 1. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan harus benar-benar memperhatikan kapasitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. 2. Melakukan perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup. 3. Memperhatikan kinerja layanan, jasa ekosistem dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. 4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim serta tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Sementara itu, penyusunan Master Plan Makida dimaksudkan untuk mengoptimalkan ruang pertumbuhan baru sebagian di Kecamatan Wolio dan Kecamatan Sorawolio sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi yang telah terbentuk di wilayah Makida serta mendorong kolaborasi lintas sektor melalui simpul-simpul inovasi. Sehingga simpul inovasi yang diarahkan melalui program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah lingkup Kota Bau-Bau menjadi sarana untuk harmonisasi dan akselerasi sumber daya ekonomi sebagai elemen penting pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ekonomi di wilayah kawasan Makida. Penyusunan KLHS dan Master Plan Makida tahun 2023 melibatkan tim ahli dari Universitas Hasanuddin. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau bersama pemerintah Kabupaten Bima menjalin kerjasama antar daerah tentang pengendalian inflasi daerah, khususnya di bidang distribusi dan pengembangan komoditas bawang merah. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi dengan Bupati Bima Indah Damayanti Putri di ruang rapat Forkopimda kantor Bupati Bima kemarin. PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi mengungkapkan, Kota Bau-Bau merupakan penghubung kepulauan di Sulawesi Tenggara yang kebutuhan ekonominya digerakkan oleh 6 kabupaten penyangga. Lalu, inflasi sangat cepat berdampak bagi kegiatan ekonomi Kota Bau-Bau karena merupakan daerah penyangga beberapa daerah lainnya dalam distribusi pangan dan sandang. Sementara itu di Bupati Muna Indah Damayanti Putri menjelaskan, dalam jangka panjang kerjasama tersebut tidak hanya mencangkup distribusi bawang merah, tetapi juga ingin memastikan ada ahli teknologi budidaya komoditi unggulan apabila ada potensi lahan yang memiliki karakteristik sama dengan daerah tujuan. Indah menjelaskan potensi bawang merah Kabupaten Bima terus dikembangkan, apalagi dengan adanya satu varietas unggul, yakni Ketamonca, sebuah varietas unggul asal Bima yang lebih tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Adapun nota kesepahaman yang diteken PJ Wali Kota Bau-Bau bersama Bupati Bima tersebut, kemudian di hari yang sama langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara organisasi perangkat daerah terkait, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau bangun 250 titik penerangan jalan umum di tahun 2023. Inspektorat Kota Bau-Bau mengingatkan seluruh ASN bahwa netralitas pada pemilu 2024 berlaku bukan hanya pada jam kerja. Demikian Warta Kapten pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.